Nah, kita pelajari sistem kerja komputer dulu. Fokus dulu. Mau kasih nyala komputernya itu. Nah, kita kan mau tahu nih komputer itu apa. Siapa sih sebenarnya komputer itu? Fungsinya apa sih? Bel, kecilin ini Bel, apa namanya? Musikmu Bel. Kecilin musikmu. Nah, sistem komputer itu terdiri dari komponen hardware dan komponen software. Kamu tulis boleh? Kamu tulis. Tulis nanti buang. Komputer itu kan kayak manusia. Ada sistem hardware, ada sistem softwarenya. Software, hardware, software. Ini belajar dari dasar betul ya. Karena kamu kan datang ke sini kan kasih mati komputer aja kan nggak bisa. Kasih hidup aja bingung. Tulis sebisanya aja. Nggak usah kamu bikin dia hardware, nggak usah. Hardware, software gitu. Ala-ala Jawa bisa, ala-ala Ambon bisa. Hardware, software. Di HP juga begitu, sama aja sebenarnya. Nah, perangkat hardware itu yang mengatur tegangan, termasuk dari cas. Ya kan ada casnya tuh. Casnya dari tegangan listrik masuk ke cas, jadinya tegangan dari tegangan AC ke tegangan DC. Tegangan DC cas komputer all-in-one kebetulan masuknya ke komputer itu 19 volt. 19 volt nanti masuk di IC power, masuk IC cas, masuk IC ITE, masuk prosesor, itu sudah dipecah-pecah dia. Tegangannya dari 0, sekian, ada yang dikasih naik untuk tegangan LED, ada yang dikasih turun untuk tegangan IC power, ada yang dikasih sedang untuk tegangan-tegangan lain. Nah, terus sistem kan itu hardware tadi kan, secara tipis-tipis lah hardware. Untuk sistem isi otaknya kayak manusia ini kan, kalau nggak ada isi otaknya dia nggak ada jiwa, roh, itu kan dia nggak akan hidup. Begitu. Untuk sistem rohnya itu, kalau ini istilah yang saya pakai sendiri ya, ini belum ada di mana pun mungkin. Rohnya itu disuntikkan di dalam IC BIOS namanya. IC BIOS itu dikasih sistem untuk dia bisa membaca sistem Windows yang akan kita install nanti. Kan sebelum kita install Windows, kita harus masuk BIOS dulu. Nah, itu bisa dibilang itu rohnya di situ. Setelah sistem hardware, tubuhnya si komputer itu waiting for connection. LCD-nya, casnya itu sistem hardware, mesin, IC, CPU segala macam. Sistem hardware-nya, ada sistem dasarnya, rohnya itu ada di IC BIOS-nya. Setelah IC BIOS diinstal, nanti baru kita bisa masuk untuk menginstal sistem operasionalnya, biar manusia bisa mengoperasionalkannya melalui Windows, Linux, iOS untuk Apple, Windows untuk komputer pada umumnya, ada Linux untuk server, atau orang yang biasa pakai Linux juga hari-hari juga pakai Linux. Tapi sistem yang umum dipakai di perkantoran adalah sistemnya Windows. Nah, jadi ada lapisan dari hardware, software ya. Softwarenya ada inti dari softwarenya itu, rohnya itu di IC BIOS-nya itu. Nah, kalau misalnya komputer nggak ada IC BIOS, apakah dia bisa beroperasi?
Kalau beroperasi sekedar hardware bisa, dia masih tegangan masih bekerja. Ada beberapa tegangan yang masih bisa nyebrang 3 volt, 5 volt, 17, 18, 19 itu masih bisa jalan, tapi dia tidak akan bisa diinstal sistem operasional yang namanya Windows, Linux, dan iOS. Begitu. Jadi setelah hardwarenya kerja dengan bagus, kita ambil IC BIOS, kita install BIOSnya, habis itu baru kita bisa akses ke sistem BIOS yang kalau kita mau install kan ada F2, ada pencet del, itu masuk ke sistem BIOS. Setelah masuk ke sistem BIOS baru kita bisa install sistem operasionalnya ke Windows. Seperti itu. Nah ini, siapa sih komputer itu? Ya komputer gabungan hardware sama software. Kalau manusia itu kita sudah punya badan, kita sudah punya kepala, tangan, kaki, usus segala macam. Nah, rohnya ini apa? Roh yang kita tangkap, spirit kita itu apa? Spirit kita untuk menginstal isi otak kita itu, kita mau install sistem operasional apa? Sudah ada roh, sudah ada badan. Kebetulan kita diinstal dari kecil untuk menjadi seorang matematis, sistem orang matematis, sistem orang yang jadi pejabat misalnya. Nah itu yang mengembangkan mau jadi pejabat, mau jadi apa, itu setelah diinstal Windows. Sistem dasarnya dari Windows ini bisa dikembangkan untuk mengetik, untuk install HP, untuk segala macam lah. Ngerti maksudnya ya? Ngerti nggak? Terlaluan kamu nggak ngerti. Nah kira-kira seperti itu. Kita kan mau install Windows nih. Windows itu adalah sistem operasional. Kalau rohnya itu ada di IC BIOS. Mesin tanpa IC BIOS apakah bisa hidup? Sebagian besar bisa hidup, tapi dia tidak akan tampil. Gitu, karena sistem rohnya tidak ada. Kalau tanpa Windows apakah bisa tampil? Bisa tampil, tapi dia nanti akan tidak bisa dioperasionalkan karena sistem operasional ada di Windows. Hanya orang-orang yang tahu mengenai BIOS yang bisa mengoperasionalkan. Begitu, sang penciptanya itu yang bisa operasionalkan BIOS itu, menciptakan komputer, atau kita belajar juga bisa gitu. Tapi sistem yang dipakai pada umumnya adalah sistem Windows, sistem Linux, sistem iOS. Begitu adik, paham ya dasarnya ya. Jadi kita yang mau install kan cuma sekedar sistem operasional kan, bukan rohnya kan, begitu. Nah, sistem operasional ini ada dua jenis sistem operasional. Kalau di Windows ya, ada GPT, ada MBR. Begitu. Ada yang diinstal pakai sistem GPT, ada yang install sistem MBR. Itu nanti aja. pada intinya saya pengen kamu tahu bahwa komputer itu bisa dijelaskan, bisa dilogikakan, bukan hal yang misterius. Oke, sip. Oke, thank you teman-teman.